Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini menentukan faktor bilangan dengan cara jitu. Jitu karena bisa membuat adik-adik mendapatkan nilai auto 100. Dengan catatan, adik-adik mengikuti langkah-langkahnya dengan benar. Oke, faktor bilangan adalah kumpulan bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Misalkan, kita akan menentukan faktor dari 12. Artinya, kita kumpulkan bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 12. Membagi habis maksudnya tidak bersisa. Nah, saat mendaftarkan faktor-faktor dari suatu bilangan, kesalahan paling banyak dilakukan siswa adalah mendaftarkannya tidak lengkap. Nah, kali ini kakak akan memberikan cara yang akan membuat adik-adik terhindar dari kesalahan itu. Oke, perhatikan caranya. Kita akan tentukan faktor-faktor dari 12. Kita kumpulkan bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 12. Oke, pertama tentu 1. 1 dapat membagi habis 12, maka 1 termasuk faktor dari 12. Tuliskan di sini 1. 12 dibagi 1, 12. Tuliskan di sini 12. Bikin koma. Oke, selanjutnya di atas 1, 2. Apakah 2 bisa membagi habis 12? Jawabannya bisa. Karena bisa membagi habis 12, maka 2 termasuk faktor dari 12. Kita tuliskan di sini 2. Selanjutnya 12 dibagi 2 kita peroleh 6. Tuliskan 6 di sini. Bikin koma. Oke, selanjutnya di atas 2, 3. Apakah 3 bisa membagi habis 12? Jawabannya bisa. Karena bisa membagi habis 12, maka 3 termasuk faktor dari 12. Tuliskan di sini 3. Oke. Selanjutnya 12 dibagi 3, 4. Tuliskan 4 di sini. Bikin koma. Oke, selanjutnya perhatikan. Dari kiri sudah ketemu angka 3. Kemudian dari kanan ketemu angka 4. Tidak ada lagi angka antara 3 dan 4. Itu artinya kita sudah mendaftarkan semua faktor-faktor dari 12. Oke? Oke, agar lebih rapi kita daftarkan ulang di sini. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, inilah faktor-faktor dari 12. Oke? Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu 16. Kita akan tentukan faktor-faktor dari 16. Pertama, 1. Apakah 1 bisa membagi habis 16? Jawabannya bisa. Karena bisa membagi habis 16, maka 1 termasuk faktor dari 16. Kita tuliskan di sini 1. Oke, selanjutnya 16 dibagi 1, 16. Tuliskan 16 di sini. Bikin koma. Selanjutnya di atas 1, 2. Apakah 2 bisa membagi habis 16? Jawabannya bisa. Karena 2 bisa membagi habis 16, maka 2 termasuk faktor dari 16. Tuliskan di sini 2. Oke, selanjutnya 16 dibagi 2 kita peroleh 8. Kita tuliskan 8 di sini. Oke.
Selanjutnya, di atas 2, 3. Apakah 3 bisa membagi habis 16? Jawabannya tidak. Karena tidak bisa membagi habis 16, maka 3 tidak termasuk faktor dari 16. Oke, lanjut ke angka berikutnya yaitu 4. Apakah 4 bisa membagi habis 16? Jawabannya bisa. Karena bisa membagi habis 16, maka 4 termasuk faktor dari 16. Tuliskan di sini 4. Selanjutnya 16 dibagi 4 kita peroleh 4. Tuliskan di sini 4. Oke. Perhatikan dari kiri ketemu angka 4, kemudian dari kanan juga ketemu angka 4. Tidak ada angka antara angka 4 dan angka 4. Itu artinya kita sudah mendaftarkan semua faktor-faktor dari 16. Oke, kita daftarkan ulang di sini agar lebih rapi. Oke, ini 4, ini 4, coret saja 1. Oke. Kita daftarkan semuanya di sini. 1, 2, 4, 8, 16. Nah, inilah faktor-faktor dari 16. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya 20. Kita akan kumpulkan bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 20. Tentu kita mulai dari angka 1. Apakah 1 bisa membagi habis 20? Jawabannya tentu. Untuk angka 1 pasti bisa membagi habis semua angka atau semua bilangan. Oke? Kita tuliskan di sini 1. 20 dibagi 1 kita peroleh 20. Bikin koma. Selanjutnya di atas 1, 2. Apakah 2 bisa membagi habis 20? Jawabannya bisa. Karena bisa membagi habis 20, maka 2 termasuk faktor dari 20. Kita tuliskan di sini 2. Oke, selanjutnya 20 dibagi 2 kita peroleh 10. Tuliskan di sini 10. Oke. Selanjutnya di atas 2 ada 3. Apakah 3 bisa membagi habis 20? Jawabannya tidak. Karena tidak bisa membagi habis 20, maka 3 tidak termasuk faktor dari 20. Oke, di atas 3 ada angka 4. Apakah 4 bisa membagi habis 20? Jawabannya bisa. Karena 4 bisa membagi habis 20, maka 4 termasuk faktor dari 20. Kita tuliskan di sini 4. Selanjutnya 20 dibagi 4 kita peroleh 5. Tuliskan di sini 5. Oke. Perhatikan dari kiri ketemu angka 4. Dari kanan ketemu angka 5. Tidak ada angka lagi antara 4 dan 5. Itu artinya kita sudah mendaftarkan semua faktor dari 20. Oke, agar lebih rapi kita tuliskan ulang di sini. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Nah, inilah semua faktor dari 20. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya 28. Kita akan tentukan faktor dari 28 dengan cara mengumpulkan bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 28. Oke? Oke, yang pertama tentu kita mulai dari 1. Apakah 1 bisa membagi habis 28? Tentu bisa. Karena 1 bisa membagi habis 28, langsung kita tuliskan 1. Oke, selanjutnya 28 dibagi 1. Kita peroleh 28. Oke. Kemudian di atas 1, 2. Apakah 2 bisa membagi habis 28? Jawabannya
bisa. Karena bisa membagi habis 28, maka 2 termasuk faktor dari 28. Kita daftarkan di sini 2. 28 dibagi 2, kita peroleh 14. Tuliskan di sini 14. Oke. Selanjutnya, di atas 2, 3. Apakah 3 bisa membagi habis 28? Jawabannya tidak. Karena tidak bisa membagi habis 28, maka 3 tidak termasuk faktor dari 28. Selanjutnya, di atas 3 ada 4. Apakah 4 bisa membagi habis 28? Jawabannya bisa. Karena bisa membagi habis 28, maka 4 termasuk faktor dari 28. Kita tuliskan di sini 4. 28 dibagi 4, kita peroleh 7. Oke, selanjutnya di atas 4, 5. Apakah 5 bisa membagi habis 28? Jawabannya tidak. Karena tidak bisa membagi habis 28, maka 5 tidak termasuk faktor dari 28. Kita naik ke angka berikutnya yaitu 6. Apakah 6 bisa membagi habis 28? Jawabannya tidak. Karena tidak bisa membagi habis 28, maka 6 tidak termasuk faktor dari 28. Selanjutnya kita naik ke angka berikutnya yaitu 7. 7 ini angkanya. Sudah ketemu angka 7. Oke. Dari kiri ketemu angka 4. Dari kanan ketemu angka 7. Semua angka antara 4 dan 7 sudah kita buktikan tidak bisa membagi habis 28. Itu artinya semua faktor dari 28 sudah kita daftarkan. Oke, tinggal kita tulis ulang di sini agar lebih rapi. 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Nah, inilah semua faktor dari 28. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya yaitu 30. Oke, kita mulai dari angka 1. 1 pasti bisa membagi habis semua angka. Jadi termasuk 30 ini, maka 1 termasuk faktor dari 30. Oke, selanjutnya 30 dibagi 1 kita peroleh 30. Oke, kita tuliskan agak jauh ya. Oke. Selanjutnya di atas 1, 2. Apakah 2 bisa membagi habis 30? Jawabannya bisa. Karena bisa membagi habis 30, maka 2 termasuk faktor dari 30. Tuliskan di sini 2. Selanjutnya 30 dibagi 2 kita peroleh 15. Tuliskan di sini 15. Oke. Kemudian di atas 2, 3. Apakah 3 bisa membagi habis 30? Jawabannya bisa. Karena bisa membagi habis 30, maka 3 termasuk faktor dari 30. Tuliskan di sini 3. Oke, selanjutnya 30 dibagi 3 kita peroleh 10. Tuliskan di sini 10. Oke, selanjutnya di atas 3, 4. Apakah 4 bisa membagi habis 30? Jawabannya tidak. Karena tidak bisa membagi habis 30, maka 4 tidak termasuk faktor dari 30. Oke? Di atas 4, 5. Apakah 5 bisa membagi habis 30? Jawabannya bisa. Karena bisa membagi habis 30, maka 5 termasuk faktor dari 30. Kita tuliskan di sini 5. Oke. 30 dibagi 5 kita peroleh 6. Oke, perhatikan. Dari kiri kita ketemu angka 5. Dari kanan kita ketemu angka 6. Sudah tidak ada angka di antara 5 dan 6. Itu artinya kita sudah mendaftarkan
semua faktor dari 30. Oke, agar lebih rapi kita daftarkan ulang di sini sama dengan 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Oke, inilah semua faktor dari 30. Oke, contoh berikutnya 36. Kita akan tentukan faktor dari 36 dengan cara mengumpulkan bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 36. Oke, tentu dimulai dari angka 1. 36 dibagi 1, 36. Oke, selanjutnya di atas 1, 2. Apakah 2 bisa membagi habis 36? Jawabannya bisa. Karena bisa membagi habis 36, maka 2 termasuk faktor dari 36. Kita tuliskan di sini 2. Selanjutnya 36 dibagi 2 kita peroleh 18. Tuliskan di sini 18. Oke. Kemudian di atas 2, 3. Apakah 3 bisa membagi habis 36? Jawabannya bisa. Karena bisa membagi habis 36, maka 3 termasuk faktor dari 36. Kita tuliskan di sini 3. Oke. Selanjutnya 36 dibagi 3 kita peroleh 12. Tuliskan 12 di sini. Oke, selanjutnya di atas 3, 4. Apakah 4 bisa membagi habis 36? Jawabannya bisa. Karena bisa membagi habis 36, maka 4 termasuk faktor dari 36. Di sini 4. Oke, 36 dibagi 4 kita peroleh 9. Oke. Selanjutnya di atas 4, 5. Apakah 5 bisa membagi habis 36? Jawabannya tidak. Karena 5 tidak bisa membagi habis 36, maka 5 tidak termasuk faktor dari 36. Di atas 5, 6. Apakah 6 bisa membagi habis 36? Jawabannya bisa. Karena bisa membagi habis 36, maka 6 termasuk faktor dari 36. Kita tuliskan di sini 6. Oke, selanjutnya 36 dibagi 6 kita peroleh 6. Oke. Perhatikan, dari kiri ketemu angka 6. Dari kanan juga ketemu angka 6. Tidak ada angka antara 6 dan 6. Itu artinya kita sudah mendaftarkan semua faktor dari 36. Oke? Oke, agar rapi kita tulis ulang di sini sama dengan ini 6, ini 6, coret 1. Oke. Kita tuliskan semuanya. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Oke, inilah semua faktor dari 36. Mudah ya? Oke, berikutnya 40. Oke, kita sudah membahas 6 buah contoh soal. Untuk yang nomor 7 ini, silakan adik-adik tentukan sendiri faktor-faktornya. Untuk mengecek benar tidaknya jawaban adik-adik, silakan cek jawabannya di dalam deskripsi. Oke? Oke, terima kasih. Semoga adik-adik semua bisa memahaminya dan kelak insya Allah adik-adik akan menjadi orang-orang sukses. Dan pastikan adik-adik menjadi orang sukses yang baik. Oke? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.